Shalom. Puji Tuhan, senang banget yang ke berapa kali ya? Oh, di gedung ini yang kedua kali kayaknya. Tapi rasanya udah sering kali kalau Jumat yang dari tempat yang lama. Kita doa buat firman Tuhan ya. Bapak terima kasih, kami mau dengar firman, berbicara pada kami, dan aku berdoa biar kebenaran-Mu menyentuh hidup kami, dan kebenaran-Mu nggak hanya menjadi informasi buat kami, tapi mentransformasi hati kami, sehingga pandangan kami berubah, hati kami berubah, hidup kami berubah, dan kami semakin serupa segambar dengan Kristus, dan firman-Mu membuat kami, menolong kami bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih, berkati kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan beberapa wajah-wajah yang baru saya lihat hari ini. Nama saya Roni, ya, saya tinggal di Palu. Palu itu Sulawesi Tengah, mungkin beberapa saudara masih agak awam. Kalau ingat peristiwa 2018 ada tsunami, likuifaksi dan gempa bumi gitu ya. Nah itulah di kota kami. Saya mengembalakan di Palu baru 7 tahun, tapi saya bersama dengan gembala saudara sejak dia masih pakai celana putih biru gitu ya, masih SMP gitu ya. Dia bertumbuh bersama dan puji Tuhan saya bisa hadir kembali di sini. Baik, saudara, sebelum saya mulai firman Tuhan, saya mau kasih cerita. Jadi satu kali ada seorang pencuri masuk ke dalam sebuah toko perhiasan, saudara. Nah di toko perhiasan itu tuh ada barang mahal, ada barang yang setengah mahal, ada yang murahan, saudara. Jadi nggak semuanya mahal. Lalu yang barang-barang mahal ini nilainya udah puluhan juta gitu ya, sampai ratusan juta. Tapi ada juga yang murah gitu ya, harganya hanya 2-3 juta, jadi variasi lah. Nah lalu pencuri masuk ke dalam, anehnya gini, pencuri itu tidak mengambil barang, tapi dia menukar harga gitu ya. Jadi harga yang ratusan juta dia copot label harganya, dimasukin ke harga barang emas yang harganya 20 juta. Lalu yang 20 juta ini labelnya dia ambil, ditaruh yang harganya ratusan juta, saudara. Sehingga apa yang terjadi besoknya, saudara, nggak ada barang yang hilang. Nggak ada barang yang hilang, nggak perlu lapor polisi. Tapi orang yang datang ke situ dia tahu mana barang yang mahal, mana barang yang murah sebenarnya. Akhirnya dia membeli barang yang di labelnya terlihat murah, tapi sebenarnya harganya sangat mahal. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ternyata terjadi sebuah pertukaran. Yang berharga dianggap murah, dan yang murah dianggap sangat mahal. Saudara, bukankah itu yang terjadi di dunia ini? Itu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari hari ini. Apa yang terjadi? Bahwa nilai manusia, nilai diri kita seringkali diukur dari penampilan, jabatan, jumlah followers, bahkan apa yang kita capai. Jadi nilai diri kita sangat ditentukan oleh baju apa yang kita pakai, mereknya apa jabatanmu, mobilnya apa, bahkan sampai berapa banyak sih followers di Instagrammu. Terkadang nilai kita diukur dari itu semua. Orang yang kaya, terkenal, dan sukses dianggap penting. Sementara orang yang lemah, gagal, atau orang yang dianggap berbeda, itu dianggap tidak berarti, saudara. Sehingga nilai orang pada masa kini sangat ditentukan dari apa yang dia capai, apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan. Padahal, saudara, di mata Tuhan, nilai sejati kita tidak diukur dari pencapaian. Di mata Tuhan, kita diukur bukan dari pencapaian, dari apa yang bisa kita capai dan dapatkan di dunia ini. Tapi nilai diri kita ditentukan dari kasih penebusan Kristus. Nah jadi mari sudah mulai melihat gini, nilai diri saya ini ditentukan oleh apa sih? Kalau selama ini kita mencari penilaian dari dunia ini berdasarkan followers, berdasarkan apa yang kita capai, apa yang kita miliki, maka kita akan lelah dengan dunia ini. Maka itu sudah sebabnya khotbah saya hari ini berjudul tentang You Matter. Bahwa seberapa berharga sih kita di mata Tuhan. Karena di dunia modern ini terus berteriak kepada kita. Ngomongnya gini, saudara, kamu penting karena kamu luar biasa. Kamu berharga karena kamu bisa. Kamu akan bahagia kalau kamu percaya pada dirimu sendiri. Kalau saya perhatikan kalimat-kalimat ini, bukankah ini hal yang biasa dan tanpa kita sadari kita anggap ini benar? Betul nggak, saudara?
Oh, percaya pada dirimu sendiri. Oh, kamu bisa. Kamu itu luar biasa. Saya suka dengan motivator, saya suka dengan motivasi-motivasi yang baik. 2 minggu lalu John Maxwell datang ke Jakarta, saya hadir, saudara, saya hadir. Karena saya ikut kelasnya juga, jadi saya dapatkan undangan, saya hadir. Saya suka dengan apa yang dia sampaikan. Tapi kita mesti hati-hati, saudara. Karena kalimat-kalimat ini terdengar indah, tapi diam-diam membentuk cara berpikir yang sangat humanistik dan sangat egosentris. Kita pada akhirnya manusia modern ini mencari kebenaran di luar, bukan lagi dari luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Dia menilai semua diukur dari seberapa unik, sukses, bahagianya seseorang. Sehingga ukurannya bukan lagi tentang hubungan dia dengan Tuhan, tapi semua tentang dirinya. Semua tentang saya. Hidup ini adalah saya. Nah, kita hidup di era yang oleh para teolog disebut sebagai the age of the self. Yang segala sesuatu berpusat pada aku. All about me. Semua tentang saya. Akhirnya saudaraku, semua media sosial itu mendorong itu semua. Akhirnya orang bilang gini, aku harus mencintai diriku dulu. Gitu ya, fokusnya pada dirinya saja. Aku harus menentukan identitasku sendiri. Aku berhak melakukan apapun yang membuat aku bahagia. Kalimat ini sederhana, terlihat benar, ya, karena ini yang diajarkan oleh dunia ini. Kalau kita membacanya, kita pikir, ya dong, harusnya kan tentang diriku dulu, baru orang lain. Bukankah Alkitab bilang cintailah dirimu, gitu ya? Baru kita bisa mencintai orang lain. Mari saya ikuti pelan-pelan ini. Karena jebakan-jebakan nilai dunia ini terlihat tipis dan halus banget, tapi ini menjebak diri kita. Bahkan media sosial memperkuat ini. Karena kita hidup dalam budaya self-branding. Yang orang berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dirinya. Akhirnya orang udah gak penting tentang karakter, bukan? Pusing amat dengan karakter tentang hidup saya. Tapi yang penting citra semuanya tentang hidupnya. Akhirnya tanpa disadari orang mulai percaya gini bahwa selama aku diterima, berarti aku berharga. Selama aku diterima oleh siapa? Oleh lingkunganku, oleh dunia ini. Akhirnya banyak orang mengemis penerimaan, mencari penerimaan dari dunia ini. Oh, kalau saya mau diterima sama mereka, saya mesti ikut pola dan gayanya mereka. Oh, supaya saya bisa diterima oleh mereka, saya mesti ikut apa yang mereka lakukan. Sehingga nilai diri kita tanpa kita sadari dibentuk oleh lingkungan kita itu. Bukan ada lagi Tuhan di dalamnya. Nah, dan sayangnya gini. Dalam pengembalaan saya menemukan bahwa pola pikir ini enggak hanya berhenti di luar gereja, tapi telah merasuki kehidupan jemaat gereja. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen menilai dirinya dari ukuran dunia ini. Kita terkontaminasi dari cara berpikir dan mindset kita. Apa yang terjadi? Orang mulai buat gini, pelayanan dijadikan ajang pembuktian diri, bukan lagi ungkapan kasih. Orang berlomba-lomba pelayanan untuk memperlihatkan betapa rohaninya dia. Betapa saya punya sebuah jabatan rohani. Dia tertolak di luar sana, dia membuktikan diri dalam gereja. Akhirnya pelayanan udah gak murni terkadang. Hanya untuk ajang kasih lihat sama orang. Kamu kan lihat saya di sana begini, lihat dong aku di gereja. Jabatan pelayanan. Bahkan keberhasilan rohani itu diukur dari jabatan, dari hasil dan pujian manusia. Wah, pelayanannya begini, wah begini. Dia dianggap rohani waktu dia bisa mencapai skala yang terbesar dan terhebat. Tapi dunia rohani hari ini begitu kecewa dengan berita-berita yang ada di media sosial, berita-berita yang muncul dari orang-orang yang dianggap rohaninya sangat tinggi, tapi betapa mereka mengecewakan pada akhirnya. Bahkan doa dan ibadah bisa menjadi sarana mencari rasa tenang, bukan mencari Tuhan. Itu saya percaya baik-baik. Kadang orang ke gereja bukan cari Tuhan, sudah. Dia cari rasa tenang. Wah, gue nih kalau ke gereja tuh rasanya lebih enak deh. Hati saya lebih tenang. Masalahnya gini, pengen tenang,
tapi nggak ngalamin Tuhan. Coba pikir-pikir, saudara ke gereja sudah mencari Tuhan atau hanya mencari rasa tenang? Rasa kalau dengar pujian penyembahan tuh, aduh hatiku agak teduh gitu ya. Wah sini banyak masalah. Tapi kalau di gereja dengerin khotbah itu, wah hati saya tenang. Saya mau ke gereja karena di gereja hati saya lebih teduh, lebih tenang. Terlihat benar, tapi kita tersesat di jalan yang benar. Ya enggak? Tenang, tapi kita nggak ngalamin Tuhan. Yang kita cari ketenangannya, bukan Tuhannya. Kita hidup di generasi yang begitu haus akan makna, tapi menolak bersandar kepada Tuhan. Kita sibuk membangun nilai diri, tapi akhirnya banyak orang merasa kosong. Sibuk mencari jati diri, tapi dia jauh daripada Tuhan. Maka Tim Keller bilang gini, manusia modern mencari keselamatan bukan melalui pertobatan dan kasih karunia, melainkan dari penemuan diri dan pengakuan diri. Nah ini yang penting, ini yang penting. Itu sebabnya saudara, kalimat you matter yang khotbah hari ini menjadi kosong bila tidak ada Kristus di dalamnya. Nah itu masalahnya. Kalau nggak ada Yesus, itu kosong. Karena manusia hanya akan, yang membuat manusia sibuk mencari harga diri dari dirinya sendiri. Dan pada akhirnya kita burn out. Kita capek. Kita capek, karena apa? Kita mengusahakan semuanya, tapi nggak ada Tuhan di dalamnya. Kita ingin diakui atas prestasi kita, pencapaian kita, tapi udah nggak ada Tuhan di dalamnya. Bahkan diperparah dengan ibadah kita, hanya ingin cari rasa tenang dan damai, tapi kita udah nggak cari Tuhan lagi. Saya seorang konselor, istri saya juga konselor, kami sekolah konselor. Maka di belakang gelar saya terakhir itu ada gelar konselor, saudara. Kami mempelajari teknik konseling dengan semua metode dan caranya untuk menolong orang yang burn out, yang depresi, yang stres, saudara. Melayani itu berjam-jam. Dan saya menemukan banyak orang lelah dengan hidup ini. Kenapa? Karena dia berusaha memuaskan dirinya dengan semua yang ada di dunia ini, tanpa dia mencari Tuhan yang adalah sumbernya. Yang buat orang lelah karena dia mencari sumbernya bukan dari Tuhan, tapi dari dalam dirinya. Contoh, kayak ada orang bilang gini, wah suami saya ini workaholic banget ya, dia kerja tuh luar biasa banget tuh, pokoknya banting tulang, bayang tulang ke banting-banting gitu ya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi, pokoknya cari uang terus. Lalu datanglah kepada kami konselor. Wah tolonglah, ini tolong dikonseling, kenapa dia jadi kayak begini. Maka dengan semua teknik, ilmu, kemampuan kami mulai cari, wah inner child-nya kayak apa ya. Mulai diterapi, mulai dibuat asesmen, menemukan why. Kenapa jiwanya begitu haus dan dia harus kerja terus, kerja. Tapi ternyata, ya karena saya pendeta juga gitu ya. Jadi segala ilmu ini tetap mesti lihatnya kembali kepada Alkitab. Dan ternyata di Alkitab saya menemukan kebenarannya. Bukan hanya tentang inner child-nya, tentang luka atau memori di masa lalunya. Tapi ternyata hatinya yang bermasalah. Ternyata uang, pencapaian itu telah menjadi berhala hatinya. Yang diberesin itu hatinya yang menjadikan uang dan semua pencapaian itu menjadi berhalanya. Yang dia sembah. So perlu tahu, berhala selalu minta korban, betul? Berhala itu minta korban. Apa korbannya? Waktu, kesehatan, keluarga. Dia nggak pusing masalah keluarga, dia nggak urus ibadah-ibadah, nggak ada doa-doa, nggak ada jaga kesehatan. Yang penting kerja, cuan, dan punya jabatan. Jabatan, uang menjadi berhala buat hidupnya. Ternyata selain saya mesti asesmen, saya mesti konseling, terapi, hatinya perlu bertemu dengan firman supaya bertobat dari berhala hati. Nah itulah saudara, dunia ini sedang mendorong kita ke situ. Tapi hari ini, nilai sejati manusia tidak ditemukan di dalam diri kita, tapi ditemukan di dalam Dia yang menciptakan dan menebus kita. Capek kalau kita mencari nilai sejati kita dari dunia ini. Kita perlu tahu, Yesus
yang memberikan nilai yang terbaik di dalam diri kita. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat yang kelima. Oke, kita boleh baca 2, 3. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Nah, kita mau lihat di sini, saudara, bagaimana kasih Allah meneguhkan identitas yang sejati. Yang pertama, you matter to God. Bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ketiga. Ayatnya bilang gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dalam konteks ini, Yesaya 43 ini ditulis untuk bangsa Israel, saudara, yang lagi hidup di masa pembuangan. Jadi mereka itu jadi budak. Bangsa pilihan, the Prince of God, jadi budak. Mereka umat Allah yang jatuh dalam dosa, menghina perjanjian, dan hidup jauh dari tanah perjanjian. Secara rohani, mereka kehilangan martabat, dijajah, ditawan, dan ditinggalkan oleh Allah. Nah, di tengah kehancuran itu, Tuhan berbicara kepada mereka lewat Nabi Yesaya. Di Yesaya 43 ayat yang pertama, Tuhan bilang gini, hai bangsa Israel, janganlah takut, sebab aku ini menebus engkau. Aku telah memanggil dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi waktu mereka merasa mereka nggak berharga, mereka nggak bernilai, kami jadi budak, kami miskin, kami ditawan, kami dihina, Tuhan bilang, oh enggak. Keadaanmu yang buruk ini tidak pernah mengubah nilaimu di mataku. Makanya kalau saya perhatikan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat itu, dikatakan begini, oleh karena engkau berharga, yahar, di mataku dan mulia, nikbabtah. Jadi engkau berharga dan mulia. Kata yahar dalam bahasa Ibraninya berarti nilai yang tidak bisa diganti. Sesuatu yang begitu mahal sehingga nggak ada yang bisa menebusnya kecuali Allah sendiri. Katakan saya berharga. 2, 3. Saya berharga. Jadi bayangkan ya, nilai diri saudara sebegitu berharganya. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel yang lagi merasa nggak ada harapan, miskin, nggak berdaya, jadi budak. Wah, kami udah bukan umat pilihan lagi. Tuhan bilang, hey, no, kamu itu yahar. Kamu itu berharga, kamu itu mahal banget. Jadi diri saudara tidak perlu pengakuan dari dunia ini, dirimu berharga. Katakan amin, saudara. Bayangkan seberharganya saudara karena engkau ini handmade-nya Tuhan. Amin. Saudara diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Maka Daud bilang gini, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Seperti gini, apapun bentuk saudara, apapun keadaan fisik saudara, waktu saudara bisa lahir di dunia ini, saya bilang kepada saudara, engkau diinginkan oleh Tuhan. Engkau diinginkan oleh Tuhan. Tapi Pak, karena bentuk saya gak sama kayak orang lain. Tapi Pak, kan ada orang yang lahir karena maaf ya, kecelakaan, gitu ya. Saya bilang apapun alasannya, setiap orang yang lahir di dunia ini, saya berpijak pada Alkitab, dikatakan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Bayangkan, saudara dan saya, apa bentuknya? Kita ini handmade-nya Tuhan, amin. Berharga banget, berharga handmade-nya Tuhan, bahkan Tuhan harus bayar kita dengan darahnya. Pernah nggak sudah datang ke dealer mobil yang bagus, yang mewah gitu, ke Tesla gitu, saya mau beli mobil dong, harganya berapa? Dibayar dengan darahmu. Nggak ada kan saudara? Nggak ada kita beli barang dibayar dengan darah, itu nggak ada. Tapi untuk saya dan saudara hari ini, yang sering kali kita menilai diri kita begitu nggak berguna, nggak berdaya, nggak ada artinya apa-apa, kenapa hidup saya nggak sama kayak orang lain? Hei, Tuhan melihatmu berharga, sangat mahal. Katakan saya mahal, 2, 3. Saya mahal.
Karena soal handmade-nya Tuhan. Bayangkan dia buat dengan tangannya sendiri. Kenapa sih kita suka sekali nggak menerima diri kita? Kenapa saya lahir seperti gini? Kenapa saya nggak seperti orang lain? Kita nggak terima diri kita dengan semua bentuknya. Kalau kita menghina diri kita, kita sedang menghina Dia yang menciptakan kita di kandungan ibu kita. Tapi kenapa ya pastor? Ada yang nggak sempurna. Itu adalah hak otoritas Tuhan. Tapi yang saya percaya rencananya sempurna. Katakan amin, saudaraku. Nah, dikatakan juga bukan hanya berharga, tapi nikbapta, mulia. Akar kata dari kabot, kemuliaan, yang berarti kehormatan atau bobot nilai yang diberikan Allah kepada umatnya. Kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Wow, saya pikir luar biasa ya. Saya ini bertumbuh dari seorang anak yang introvert hancur, saudara. Saya nggak punya nilai diri yang berharga banget. Kenapa? Karena dari kecil saya hidup dibully terus. Kenapa saya dibully? Karena saya gagap. Saya nggak pernah bisa tampil di depan orang. Saya duduk paling belakang. Karena saya paling takut duduk paling depan. Zaman saya kan masih bacanya gini. Ini Ibu Budi. Sekarang udah nggak ada ya. Karena Budinya udah tua kali. Sekarang udah lain. Tapi saya tuh paling trauma kalau suruh baca. Kenapa? Kenapa seluruh kelas akan mentertawakan saya. Saya nggak pernah punya harga diri yang sangat baik. Tapi yang luar biasa ternyata untuk diriku ini. Dia memberikan keberhargaan yang luar biasa. Bukan oleh dunia ini. Tapi oleh Dia. Nah, identitas bangsa Israel nggak diberikan oleh Babel, tapi diberikan oleh Allah. Makanya Matthew Henry Commentary bilang gini, nilai mereka tidak datang dari keadaan mereka, tapi datang dari relasi mereka dengan Tuhan. Jadi keberhargaan saudara bukan dari dunia ini. Kenapa ada begitu banyak orang mengemis keberhargaannya dari dunia ini? Dia berharap orang memberikan nilai 9, 10, 12, 30 kepada dirinya. Padahal nilai diri kita itu dari Kristus. Bahkan Roma 5 ayat 8 bilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa artinya ayat ini? Artinya gini, salib adalah bukti tertinggi bahwa saya dan saudara berharga di matanya. Why? Karena bayangkan untuk saya yang seringkali lemah, untuk kita yang seringkali jatuh, bangkit lagi. Untuk orang-orang kayak kita gini loh, kadang-kadang setia, kadang-kadang gak setia. Kadang-kadang muncul di gereja, kadang-kadang hilang gitu ya. Kadang-kadang, oh Tuhan aku mengasihi, kadang Tuhan kok kayak gini sih Tuhan gitu ya. Untuk orang kayak kita gini, Tuhan mau mati buat kita, amin. Wow, betapa kita berharga sekali. Tapi begini saudara, kenyataan yang kita lihat hari ini, di lingkungan sekeliling kita hidup di era, di masa yang saya mau bilang gini, identitas kita ditentukan oleh apa yang kita bisa hasilkan. Budaya apa sih saudara? Itu budaya self-worth based of performance. Semuanya berdasarkan apa yang saya hasilkan. Kamu sukses, baru kamu berharga. Kalau kamu gagal, kamu gak layak. Sehingga ada orang, waktu dia gagal, dia bunuh diri bukan? Karena dia rasa, wah saya hilang. Waktu saya di Surabaya, teman-teman saya bilang ini, pastor tahu gak kemana ada satu pengusaha loh, dia lompat dari lantai berapa gitu, dari satu mall gitu kan. Wah kenapa? Iya, karena teman saya bilang, saya nggak tahu kebenarannya. Dia bilang, oh iya soalnya dia biasanya punya proyek tuh ratusan miliar. Tapi gara-gara Prabowo penghematan gitu ya, katanya tiba-tiba nilainya turun. Turunnya banyak banget. Tapi sebenarnya masih ada sih penghasilannya, masih ada miliaran lah saudara. Tetapi dari angka yang segini jadi segini itu buat dia tuh gini, nilaiku gak berharga, aku bukan siapa-siapa. Dan dia mengakhiri hidupnya. Bahkan saudara, banyak orang Kristen tanpa disadari terjebak di dalam yang saya bilang ini, legalisme identitas. Apa itu saudara? Merasa Tuhan lebih mengasihi kalau dia lebih rajin, lebih setia, dan melayani lebih banyak. Berapa banyak kita terjebak di sini? Saya harus pelayanan lebih lagi supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Saya harus lebih rajin ke gereja supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Pastor Daud, ada pelayanan apa yang saya bisa bantu? Supaya apa? Supaya saya lebih disayang oleh Tuhan. Banyak kita begitu. Saya mesti memberi lebih banyak di gereja supaya saya lebih disayang sama Tuhan.
berarti saya menolak persembahan. Oh enggak. Jangan saudara salah. Artinya gini, enggak salah saudara lebih lagi melayani, enggak salah saudara lebih semangat melayani, beribadah, memberi kepada Tuhan. Tapi gini, semua yang kau lakukan bukan untuk mengemis cintanya Tuhan. Jangan, bukan. Saudara gini, jadi harus dibalik gini. Karena saya dicintai oleh Tuhan, maka saya akan melayani Tuhan. Karena saya dicintai oleh Tuhan dengan apa adanya diriku, maka aku akan rajin ke gereja. Karena saya dicintai Tuhan, maka saya akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sampai sudah bisa menangkap perbedaannya. Kalau tadi gini, saya memberi, saya melayani, saya melakukan semuanya supaya saya dicintai oleh Tuhan. Sehingga orang yang nggak bisa pelayanan dia merasa gini, wah, berarti cinta saya dikit dong. Ya enggak? Wah, kalau saya memberinya dikit, dia memberinya banyak, berarti saya dicintai Tuhan dikit dong. Oh, itu salah, itu keliru. Dia bukan berhala Baal yang diberi banyak, baru dia memberi banyak. Bukan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita waktu kita masih berdosa, tadi Alkitab bilang. Artinya gini, kita akan beribadah, kita akan memberi, kita akan melayani, bukan supaya saya dicintai. Tapi karena saya sudah dicintai. Nah, ini beda. Jadi waktu kita tahu saya telah dicintai, kita akan ibadah dengan hati yang berbeda. Saya akan melayani dengan hati yang berbeda. Jadi gini, kita nggak terjebak dalam nilai jual spiritual. Karena saya sering dapati di gereja suka bilang ini, coba lihat. Dia lebih semangat melayani Tuhan. Coba lihat, wah dia tuh luar biasa memberi. Maka lihat, Tuhan mengasihi dia. Wow, kasih Tuhan diukur dari pemberian. Kita sama kayak, maaf ya. Kita sama kayak lagi bawa dupa gitu. Bawa persembahan ke dewa-dewa. Semakin banyak persembahannya, saya semakin diberkati Tuhan. Akhirnya waktu tolak ukurnya dari seberapa banyak. Makanya kamu lihat dia diberkati. Karena dia memberi lebih banyak. Akhirnya berkat kasih sayang Tuhan sama kita diukur dari banyaknya persembahan. Dari banyaknya kita melayani. Terus kalau yang gak bisa sempat pelayanan gimana? Kamu dilaknat sama Tuhan. Terus kalau dia gak punya uang banyak. Tapi hanya itu uang yang dia punya. Tapi dia memberi dengan penuh rasa cinta. Terus dia nggak layak gitu. Dia nggak dicintai Tuhan karena sedikit persembahannya. Maka kita terjebak dalam hal ini, saudara. Dalam budaya yang sangat keliru. Tuhan mengasihi kita enggak berdasarkan nilai jual spiritual, enggak. Tuhan mengasihi kita bukan karena performa kita, bukan. Dia mengasihi kita karena itu adalah dirinya. Itu naturnya dia. Memang dia mengasihi kita. Kenapa? Karena kita berharga. Kita handmade-nya. Dia menciptakan kita. Dia menghembuskan nafasnya. Ruah ilahi dalam diri kita. Sehingga kita hidup. Makanya gini. Jangan mencari penilaian dari dunia ini. You matter on God. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Ada lagi budaya yang bilang gini. Budaya self-love dan humanism yang sangat luar biasa hari ini. Bilangnya begini. Kamu berharga karena kamu cukup baik bagi dirimu sendiri. Pesan ini sih kayaknya menenangkan ya. Tapi sesungguhnya menjerumuskan. Karena apa? Karena gak ada manusia yang cukup bagi dirinya sendiri. Gak ada yang cukup. Bahkan saya melihat ada krisis nilai diri di tengah-tengah gereja, jemaat. Ada yang merasa lebih tinggi nilainya. Dia merasa lebih berharga karena apa? Karena pelayanannya, karena karirnya, karena statusnya. Ada yang merasa lebih rendah diri karena apa? Merasa gagal, merasa gak layak, merasa gak cukup baik di hadapan Tuhan. Kalau saya suka ajak, jemaat pelayanan yuk. Jangan Pak Pendeta, saya belum layak. Saya bilang, emang siapa yang bilang kamu gak layak? Adakah SOP di gereja ini bilang kamu gak layak? Saya bilang gak ada.
Kenapa kau menilai dirimu nggak layak? Karena kita seringkali terjebak dalam krisis nilai diri. Yang mengukur semuanya dari diri kita sendiri. Ukurannya harusnya pada salib Yesus. Amin. Ukurannya salib Yesus yang dia bilang sama orang di sebelahnya. Hari ini juga, saat ini juga. Engkau bersama dengan aku dalam apa? Orang bilang ini, kamu udah pelayanan belum? Belum, oh belum bisa. Gak bisa, kamu gak bisa. Kamu udah ikut Bible study belum? Belum, oh gak bisa, gak bisa. Gak ada. Bahkan waktu Yesus ketemu sama Petrus dan teman-temannya itu, Yesus bilang apa sih saudara? Apa kalimatnya? Dia bilang apa? Follow me. Ikutlah aku. Hanya itu. Nggak bilang ini. Udah berapa kali kamu doa sehari? Gimana kerohanianmu? Kamu layak atau tidak? No. Alkitab bilang ini. Ikutlah aku. Dalam proses ikut Yesus itulah hati mereka diubahkan. Dalam proses ikut Yesus itulah mereka dijamah, mereka berproses. Tapi coba lihat, 3,5 tahun berikutnya, waktu Yesus ditangkap, apa kabar Petrus? Oh, aku udah kenal dia. Maaf, aku sumpah gak kenal dia. Kebayang gak seorang Petrus loh saudara? Kurang apa sih? 3,5 tahun loh saudara. Jadi dalam pengembalaan saya, kalau saya lihat ada pelayan Tuhan yang udah lama di gereja, terus miring kiri, miring kanan, saya bilang gini, aduh sedangkan Tuhan Yesus alami dengan Petrus, apalagi cuma Roni Rumambi gitu ya. Yesus pun ngalamin dengan Petrus. Thomas bilang gini, kalau aku gak lihat tangan yang berulang paku, aku gak percaya. Bayangkan Thomas bilang begitu. Waktu Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Lari loh saudara, lari tinggalin dia. Jadi kadang saya pikir kalau ada yang meninggalkan saya, apalah saya. Yesus yang ditinggalin murid-muridnya. Tapi itulah keadaannya. Nah, pesan Injilnya buat kita hari ini. Nilai diri saudara tidak ditentukan oleh dunia. Tapi ditentukan oleh salib. Katakan amin saudara. Salib adalah tanda kasih Allah yang berkata begini. Kamu cukup berharga sampai Yesus rela mati buatmu. Amin. Jadi nilai diri kita itu berdasarkan salib. Jangan nilai dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, aplikasi begini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, yang punya suami, istri, anak-anak. Saya bilang begini, saudara berharga bukan karena engkau menjadi orang tua yang sempurna. Bukan. Keberhargaanmu enggak diletakkan karena engkau jadi orang tua yang sempurna. Tapi karena engkau adalah ciptaan dan milik Allah. Itu dia. Karena ada orang berusaha memperlihatkan kepada dunia ini betapa dia jadi parents yang sempurna. Kita enggak bersempurna. Tapi kasih karena Tuhan menyempurnakan kita. Kita enggak perlu mengejar apa yang menjadi nilai manusia. Tapi kita tahu bahwa kita ciptaan yang sempurna. Saudara yang pelayanan hari ini. Saya bilang gini. Kamu tidak melayani untuk membuat Allah mencintaimu lebih banyak. Tapi karena Allah sudah lebih dulu mencintai kamu. Maka kita akan melayani Tuhan. Amin, saudara. Dasarnya kita melayani bukan supaya Tuhan cinta sama saya. Enggak. Tapi saya melayani karena saya lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Kalau dasarnya ini, kita tidak akan terjebak dalam performa. Mengejar-ngejar validasi manusia. Dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara. Keberhasilanmu bukan tanda bahwa Allah lebih mengasihi kamu daripada yang gagal. Tapi kasih karunia Allah lah yang memberikan saudara kemampuan, hikmat, kepintaran, kreativitas, kesempatan, dan pintu-pintu berkat. Sehingga setiap pencapaian saudara adalah kasih karunia. Amin? Bukan kebanggaan diri. Kasih karunia. Kita bilang, Tuhan makasih. Karirku baik. Tuhan terima kasih, bisnisku lancar. Tuhan terima kasih, usahaku berhasil. Semua karena kasih karunia. Itu buat kita gak jadi sombong. Kesimpulan dari poin yang pertama ini. Karena itu saudara gini, ketika dunia berkata, buktikan bahwa kamu berharga. Justru Injil ngomong gini, kamu sudah berharga karena apa? Karena Kristus.
Waktu dunia berkata, cintailah dirimu sendiri agar kamu bahagia. Injil justru berkata begini, terimalah kasih karunia Kristus, maka kamu akan bahagia. Nah, ini yang bedanya dunia sama Injil. Injil menolong kita menemukan bahwa semua karena Kristus. Semua karena Kristus. Yang kedua, kita belajar you matter. You matter to the church. 1 Korintus 12 ayat 12. Ayatnya boleh? Oke, sama-sama kita baca 2-3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, kota besar, kayak Kuala Lumpur mungkin. Modern, sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi. Mereka terkenal karena pusat perdagangan, hiburan, tapi juga pusat penyembahan berhala. Nah, secara sosial jemaat Korintus bercampur antara orang kaya, budak, orang sederhana, ada orang Yahudi, non-Yahudi. Sehingga di dalamnya terjadi apa? Perpecahan dan persaingan. Ada yang merasa lebih kaya, ada yang setengah kaya, ada yang merasa nggak berguna. Saya budak, saya nggak punya apa-apa. Ada yang merasa saya lebih pintar, saya lebih filsuf, dan semuanya. Sampai akhirnya di gereja Korintus terjadilah perpecahan karena tokoh-tokoh pendeta-pendetanya. Ada yang bilang, oh saya golongan Paulus, oh no sorry, saya golongan Apolos. Ada yang bilang, oh enggak saya golongan ini. Ada yang merasa lebih rohani daripada yang lain. Sehingga Paulus bilang, kamu itu kayak tubuh. Makanya di ayat 14 dia bilang gini, karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota tapi banyak anggota. Dia pakai kata tubuh, soma, itu berarti arti gini, terdiri kesatuan yang terdiri dari banyak keberagaman. Tangan nggak bisa jadi kaki, bukan? Kepala nggak bisa jadi kaki. Karena kalau kepala jadi tangan jadi kaki, kita ketemu di jalan malam-malam lari semua orang. Gitu kan? Tangan ada di sini, kepala ada di bawah, gitu kan? Aneh. Gitu. Makanya dalam tubuh Kristus, bahkan di dalam rumah tangga dikatakan suami adalah kepala, istri adalah penolong. Nah, jangan diganti. Kalau istri jadi kepalanya, aneh bukan? Kalau tubuh tiba-tiba jalan, tangannya ada di kepala ada di tangan sebelah sini. Itu namanya disfungsi otoritas. Itu nggak bisa. Nah, di Matthew Henry Commentary bilang begini. Allah yang sama, yang memberi kesempatan, juga memberi karunia dan peran yang berbeda kepada setiap orang percaya. Bukan untuk membuat mereka bersaing, bukan. Tubuh yang berbeda ini untuk saling melengkapi. Katakan saling melengkapi, 2-3. Saling melengkapi. Itu ditekankan oleh Paulus juga. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jadi saudaraku, harusnya dalam perbedaan ini kita saling mengasihi. Di dalam gereja ini berbeda-beda suku, berbeda-beda pendidikan, berbeda-beda peran, berbeda-beda kemampuan dan karunia. Di dalam satu tubuh gereja ini harusnya kita saling sayang, bukan saing-saingan. Amin. Saling tahu bahwa soma berbeda, tapi bisa disatukan. Nah, kenapa matter ini yang poin kedua ini, you matter to the church. Karena kejadian hari ini di banyak gereja, di dalam pelayanan terjadi persaingan. Bersaing. Si A sama si B bersaing. Karena akhirnya apa? Pelayanan berdasarkan kompetisi, kompetensi, dan hasil. Akhirnya apa? Pelayanan jadi ajang pembuktian diri. Siapa yang lebih berbakat? Siapa yang lebih bertalenta? Kalau bukan saya, nggak bisa nih pelayanan. Kalau nggak ada saya, nggak jalan gereja ini. Akhirnya ada yang merasa lebih hebat. Gereja bahkan diukur dari jumlah jemaat, bukan kedalaman kasih. Sebagai gembala tuh saya terus berdoa sama Tuhan. Saya nggak boleh terjebak dalam area ini. Saya nggak boleh terjebak dalam area ini. Saya selalu kemarin kami rapat tahunan, saya bilang sama semua staf saya dan para pendeta di gereja, saya bilang gini, kita nggak berlomba-lomba jemaat lebih banyak, tapi saya berdoa kita punya gereja jadi sehat. Karena ibarat anak,
Kalau anaknya sehat pasti bertumbuh gitu ya. Jadi saya bilang gereja ini harus sehat. Kemarin kami rapat seluruh pemimpin di gereja, ada hampir kami ada 39 komsel, berarti ada 39 leaders, tambah asistennya berarti ada hampir 70-80 leaders pemimpin. Waktu kami meeting akhir tahun kemarin, semua saya kumpulin, saya closing statement. Karena kemarin itu saya baru pulang bahwa ada banyak orang di luar sana perlu dijangkau. Ada banyak orang di luar sana yang perlu dengar firman Tuhan, perlu dengar Kristus. Sehingga kemarin saya buat fatwa di gereja saya. Saya bilang ini sama semua pemimpin. Kalian gak boleh ya, saya bilang. Ajak-ajak orang yang sudah bergereja. Yang kamu tahu dia udah berjemaat, dia melayani. Terus dengan sengaja kamu ajak ke gereja ini karena promosi. Kalau di gereja kami, kamu akan begini. Bilang gak ada gereja yang lebih baik. Gak ada. Semua punya kekurangan. Saya bilang ini, lihat di luar sana. Ada banyak orang yang belum kenal Kristus. Ada banyak orang yang udah lama murtad. Yang udah lama gak masuk gereja. Yang udah lama gak pelayanan. Yang gak muncul-muncul di gereja. Mereka itu kamu jangkau. Ya kecuali kalau mereka masuk di gereja ini jangan diusir gitu ya. Saya bilang ini, oh Anda gereja lain ya, oh nggak boleh ya, gembala kami larang nggak. Kalau ada orang dengan sengaja datang, ya udah diterima aja puji Tuhan gitu ya. Tapi jangan dengan sengaja kamu datangin orang yang udah kamu tahu dia aktif bergereja, dia pelayanan, lalu bilang di gereja kami ada promosinya gitu kan. Kamu dapat ini, jangan, nggak boleh. Jangkau jiwa-jiwa di luar sana yang masih banyak perlu Kristus. Waktu saya lihat orang-orang ini, saudara tahu ya, yang benar gini, mereka itu bertobat bukan karena mujizat loh, bukan. Mereka bertobat bukan karena mereka lagi penyembahan di KKR, bukan. Mereka bertobat waktu mereka baca Alkitab. Mereka lebih khatam daripada saudara yang Kristen dari lahir. Karena misionaris saya itu memberikan pendalaman Alkitab, Bible study ayat per ayat, saudara. Jadi hati mereka berubah itu karena firman. Karena mereka baca Alkitab. Makanya kami di gereja kami itu setiap tahun tuh jemaat didorong menyelesaikan Alkitab. Baca Alkitab. Karena saya percaya gini, Injil adalah kekuatan Tuhan. Amin. Firman kekuatan yang mengubah hidup kita. Mujizat terjadi karena firman. Firman itu sangat berkuasa. Sebab itu saudaraku, mari kita mau belajar melihat bahwa gini. Tuhan, saya mesti buat sesuatu untuk gereja. Apa yang sudah kita buat untuk gereja? Sudah berharga loh buat gereja. Sudah bisa berbuat sesuatu dengan diri untuk pelayanan di gereja. Lihat mereka di luar sana sedang berapi-api. Ada satu leaders kami yang ada di sana itu masih pakai begini kan saudara. Dia sementara lagi di tempat kerjanya dia. Tiba-tiba jilbabnya itu tersingkap gitu kan. Ternyata dia pakai itu, tapi ada kalung salib di sini. Walah, dipukulin, diguprak. Kenapa? Karena dia pakai kalung salib di dalam gitu kan. Terus terkena gitu kan. Wah, mereka tuh sangat luar biasa banget menjangkau jiwa. Bahkan mereka bilang gini, mereka pun rela mati demi Kristus. Wah, itu luar biasa banget, saudara. Saya jadi belajar sesuatu bahwa ayo kita yang udah ada di gereja hari ini, kita mau melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayo melayani Tuhan. Tapi masalah gini, saudara. Banyak orang tuh udah males banget di gereja. Kenapa sih? Karena ini ada yang bilang gini, saya terluka di gereja, pastor. Saya terluka di gereja. Ada yang merasa saya udah melayani loh, tapi saya nggak dihargai. Lebih baik saya ibadah di rumah aja deh. Loh, sampai hari ini masih banyak orang ibadah online loh, saudara. Udah di rumah aja lah, capek di gereja, nggak usah pelayanan. Nah, budaya individualisme dan trauma ke gereja ini buat banyak orang hidup seperti anggota tubuh yang terpisah. Mereka percaya Yesus, tapi nggak pengen hidup dalam tubuh Kristus. Ya, percaya Kristus, tapi tidak ingin hidup dalam tubuh Kristus. Ada di Surabaya ada tuh. Satu keluarga besar kecewa sama gereja, udah kita di rumah aja. Kita kan banyak nih, ada 30 orang, udah kita ibadah aja. Nanti persembahan kita, perpuluhan kita nggak usah kasih ke gereja. Kita kumpulin, kita bayar pendeta, pemain musik, ibadah di rumah aja hari Minggu. Simpel nggak? Simpel. Sama kan ibadah, tapi mereka jadinya tidak ada dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena luka.
luka yang dialami. Mungkin ada yang saudara juga pernah mengalami luka dalam pelayanan. Kecewa. Sekarang udahlah, gak ada gereja-gerejaan. Sehingga ini yang terjadi saudara. Gereja kehilangan keintiman rohani. Rame gitu jemaatnya. Tapi rame, tapi dia merasa sendirian. Karena jemaatnya rame, tapi kita udah gak deket. Jadi PR saya tuh setiap tahun saya mesti memikirkan. Kalau jemaat nambah sekian. Saya mesti buat gimana supaya saya harus kenal jemaat. Harus tahu jemaat, kalau jemaatnya makin banyak. Makin banyak bertambah, itu juga jadi beban sekali saudara. Untuk memikirkan gimana tetap bisa dekat. Karena semakin banyak orang akhirnya ke gereja, hanya sekedar ke gereja, tapi kehilangan kedekatan sebagai tubuh Kristus. Pesan Injilnya buat kita hari ini. You matter to the church. Artinya gini saudara, bukan karena saudara harus sempurna dulu. Tapi karena Allah menempatkan saudara dengan tujuan. Kehadiranmu di gereja itu penting. Bukan karena posisi atau talenta. Tapi karena saudara adalah bagian daripada tubuh Kristus. Amin saudara. Di gereja ini, ayo fungsi saudara apa? Lakukan sesuatu. Di gereja bukan tempat panggung menunjukkan kehebatan. Tapi tempat kita melayani Tuhan. Sebab itu jangan banding-bandingkan karunia. Wah kalau di panggung ini jadi WL lebih terhormat daripada yang jadi asyir. Enggak saudara. Justru saya aneh, ada di gereja kami itu ada pelayanan parking gitu ya. Ada seorang anak muda gitu, dia pakai baju parking gitu kan, dia bilang, "Wih, saya bangga betul pakai baju ini." Saya bilang aneh gitu ya. Orang ngejar jadi singles, jadi WL, dia kejar jadi parking gitu ya. Sampai ada satu ibu bilang gini, "Anak saya ini aneh." Waktu saya tanya, "Kenapa kamu pelayanan di gerejanya Pastor Roni?" "Iya, saya suka jadi tukang parkir," katanya. Aneh juga anak Nasaran suka jadi tukang parkir, saudara. Jadi kalau di gereja kami itu ada pelayanan valet juga, saudara, karena di gedung baru kami itu tempat parkir kan terbatas, agak jauh parkirnya. Jadi ada anak muda tuh jadi valet, jadi jemaat taruh aja mobil depan, kasih kunci, nanti ada yang parkirin. Dan mereka suka banget. Anak-anak SMP tuh jadi parkir motor, mereka senang banget gitu-gitu. Wah, anak-anak sangat aneh juga ya, kesenangannya pelayanan yang gitu-gitu. Yang dulu tuh zaman saya ngejar-ngejar tuh di mimbar, main musik apa, mereka suka tuh yang gitu-gitu tuh. Jadi ministry sekarang yang sedang bertumbuh di gereja saya, parking ministry. Gitu, karena mereka suka banget jadi tukang parkir gitu ya. Gitu ya. Dan hari ini saudara, kalau saudara pernah terluka dalam gereja, ayo pulih dan kembali melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Ayo melayani Tuhan. Jadi kesimpulan teologisnya di poin yang kedua ini, Paulus mau menegaskan, gereja bukan sekedar tempat ibadah ya, tapi itu tubuh yang kita miliki. Kita nggak hanya hadir di gereja, tapi kita bagian daripada gereja. Saudara nggak hanya punya peran, tapi punya hati, punya tempat di hati Kristus. Ya poin yang terakhir. Saya dengan cepat. You matter to the world. Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ayat ini konteksnya itu Yesus lagi khotbah di bukit. Waktu dia bilang, kamu tuh kayak garam dan terang. Waktu dia bilang ini, kamu adalah terang dunia. Seperti kota di atas bukit. Jadi di Yerusalem itu ada kota di atas bukit, saudara. Itu kota metropolitan, namanya, apa kota? Ziforis, yang kalau sekarang tuh jadi kosmetik Sephora gitu ya. Nah itu kota Ziforis. Kebetulan kami kemarin saya ke 10 kalinya ke Israel kemarin. Ke 10 kalinya baru itu saya bisa ke kota itu. Karena nggak ada turis Indonesia dibawa ke situ. Itu kota di atas bukit, itu kota metropolitannya Yerusalem pada zamannya. Jadi paling terang sekali saudara. Di situ tuh saudara kalau ke kota itu saudara akan melihat kemegahan, kemewahan sebuah kota di zaman itu. Jadi pada zaman Yesus kota itu terang banget saudara. Jadi kalau orang lewat di Yerusalem, lihat di kota Ziforis itu terang benderang sekali. Maka Yesus bilang, kamu harus kayak kota di atas bukit. Supaya terangmu terlihat saudara. Agar cahayanya. Jadi kata adalah dalam kalimat ini saudara, itu ST, itu artinya bukan jadilah. Tapi pernyataan identitas bahwa memang saudara dan saya bukan dijadikan terang, bukan dijadikan garam, tapi saudara adalah benar-benar garam dan terangnya Tuhan. Itu dia, itu posisi saudara. Nah, kata garam di sini punya dua fungsi garam, mengawetkan dan memberikan rasa. Jadi,
Saya saudara dipanggil untuk menghambat pembusukan moral dunia ini dan menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi saudara ini berfungsi untuk dunia ini. Artinya saudara menjadi orang yang bisa menghadirkan hal yang baik bagi dunia ini. Wah, saya kan nggak sempurna Pak Pendeta. Enggak, jangan nunggu sempurna. Tapi saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya terang Kristus memancar dari kita. Artinya gini saudara, apapun keadaan saudara, engkau bisa jadi terangnya Tuhan. Amin. Tapi Pak Pendeta, saya masih punya kelemahan, saya masih punya kekurangan, saya belum sempurna. Terus tunggunya kapan? Pertanyaannya, tunggunya kapan? Tunggu sempurna gitu? Terus kapan sempurnanya? Apa standarnya? Selama kita masih dalam proses ini, nggak ada yang sempurna. Tapi kita sedang disempurnakan Tuhan. Amin, saudara. Nggak ada yang sempurna. Bahkan saya bilang gini, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada pernikahan yang diperjuangkan. Nggak ada. Sampai hari ini saya dan istri juga terus berjuang. Meskipun setiap tahun kami ikut retreat pernikahan. Kemarin bulan Juli baru udah ikut retreat pernikahan di Bali. Besok kami dua ke Bali lagi saudara. Karena ada retreat khusus para gembala-gembala. Suami istri. Bayangin setahun dua kali. Tapi prosesnya terus berlangsung. Kami berdua punya perbedaan. Suku, budaya, masa lalu beda. Tetap juga dalam proses. Makanya saya bilang gini, tidak ada pernikahan yang sempurna. Nggak ada. Kalau pengen sempurna hanya di film Korea. Di dunia nyata nggak ada yang sempurna. Tapi yang ada pernikahan yang diperjuangkan. Yang penuh kata maaf ya. Dan yang satu bilang aku maafkan. Meskipun hati masih berontak gitu ya. Karena kalau nggak ada pengorbanan untuk saling memaafkan. Udah bubar saudara. Bubar. Nggak ada. Saya tuh setiap tahun tuh bisa menikahkan beberapa pasang gitu ya. Dan kami memang melayani konseling baik pernikahan. Saya juga punya asesmen untuk kesehatan pernikahan. Kemarin saya itu check up kesehatan. Nah, tapi saya juga punya namanya marriage check up, saudara. Saya punya lisensinya untuk marriage check up. Jadi saya punya asesmen untuk diisi oleh suami istri sehingga saya bisa melihat hasilnya. Wah, pernikahanmu sedang bahaya nih di area ini. Wah, pernikahanmu sedang bahaya di area ini. Karena banyak orang, dia bisa keluarkan uang untuk medical check up. Tapi nggak semua orang bersedia pernikahannya di check up juga. Nanti kalau sudah berdarah-darah, udah di ujung tanduk, Pak Pendeta tolong doakan kami. Kami itu masuk ke pengadilan, baru datang ke gereja. Saudara. Tapi waktu gejala-gejalanya mulai muncul, dia, udahlah nggak apa-apa. Udah oke. Makanya saya berambil lisensinya karena saya pikir, saya perlu membantu jemaat di gereja kami untuk dicek pernikahannya gitu supaya mumpung masih gejalanya masih batuk-batuk gitu ya. Oh, ini kolesterolnya mesti turun dikit nih gitu ya. Oh, ini gula darahnya agak bahaya nih gitu ya. Mumpung masih begitu ya, jangan sudah divonis, wah nggak tertolong lagi nih. Ya karena hari-hari ini iblis menyerang banyak pernikahan. Jadi saya sama istri saya kita bilang kita harus mempersiapkan banyak hal untuk menolong banyak pernikahan. Sebab itu saudara, jangan menunggu sempurna, jangan menunggu sempurna bahwa hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saya tutup dengan kalimat ini. Kita diselamatkan bukan hanya dari dunia, tapi kita juga berguna untuk dunia ini. Jadi saudara nggak hanya diselamatkan dari apa dunia ini, tapi juga saudara penting untuk menjangkau dunia ini. Saya tutup dengan terakhir bahwa gini. You matter to the world. Kehadiranmu di dunia bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah penugasan. Allah menempatkan saudara di keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan zaman ini dengan tujuan agar lewat hidupmu terang Injil dapat bersinar. Saya tutup ini bahwa Tuhan bisa pakai saudara dengan caranya Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara lewat pekerjaanmu, lewat bisnismu, lewat apapun. Tuhan bisa pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pelayananmu tidak hanya ada di mimbar ini saja. Tapi pelayananmu adalah dari Senin sampai Sabtu. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus baik. Banyak orang sekarang takut bawa Alkitab ke gereja. Takut dicap terlalu rohani gitu ya. Tapi Sobat 10 bawa Alkitab. So tunjukkanlah bahwa engkau anak Tuhan. Dan lewat kesaksian hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, kita gak mengejar penilaian dunia ini. Karena engkau telah berharga dan mulia di mata Tuhan. Sekali lagi bilang sama sebelahmu, engkau berharga di mata Tuhan.
Selalu tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama. Kita